Salam kasih dalam Yesus Kristus. Sangat senang kita boleh bertemu kembali melalui siaran Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Biring Kanaya edisi 18 Agustus 2020. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Saat ini kami dimungkinkan untuk boleh bersama-sama membaca merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami percaya Roh-Mu yang kudus menolong kami, meneduhkan hati kami, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh kami hayati, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 43 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Amin. Yusuf menyambut saudara-saudaranya, itulah tema kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat kekasih Tuhan, biasanya kalau upacara kenegaraan 17 Agustus, ketika Presiden memasuki ruangan upacara, maka semua peserta upacara akan menyambutnya dengan memberi hormat. Dalam hal ini, pemberian hormat sebagai tanda penghargaan kita kepada mereka yang telah berjasa ataupun berkarya bagi banyak orang. Demikian pun ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, kita pasti menyambutnya dengan baik, sehingga kita tidak akan berbuat acuh tak acuh kepada mereka. Kita akan senang dengan kedatangan mereka, menemaninya ngobrol, ataupun menyuguhi mereka makanan ataupun minuman. Dalam bacaan kita saat ini dikisahkan bagaimana Yusuf sangat bergembira menyambut kedatangan saudara-saudaranya untuk kedua kalinya di Mesir. Terlebih lagi, pada saat itu mereka membawa Benyamin, adiknya, saudara seayah seibu dengan Yusuf. Ia pun menyuruh kepala rumahnya atau orang yang dia percaya untuk mengurus urusan di istananya untuk membawa saudara-saudaranya ke istananya dan menyembelih seekor hewan untuk dihidangkan karena akan dimakan oleh Yusuf dan saudara-saudaranya nantinya. Penyambutan yang dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya sebagai bukti cinta kasihnya. Ia tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya di masa lampau, tetapi ia mengampuni mereka. Karena Yusuf mengimani di balik setiap peristiwa-peristiwa pahit yang dialaminya dari saudara-saudaranya, justru terdapat rancangan Tuhan untuk kebaikan keluarganya dan semua orang di Mesir. Mari terus merefleksikan setiap hal yang kita alami dalam hidup kita sebagai proses di mana kita dibentuk oleh Tuhan dan di mana Tuhan mau menyatakan kebaikannya buat kita dan juga buat semua orang. Karena itu segala kondisi hidup kita, baik, buruk, senang, ataupun sedih, jalanilah dengan sukacita. Sambil merenungkan dengan dalam apa kehendak Tuhan di balik setiap kondisi kehidupan kita itu. Dan yang terutama, sambutlah Tuhan dalam kehidupan kita yang terus memimpin kita, menuntun kita, menguatkan kita dalam menjalani hidup karunia-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu dan kesempatan ini kami boleh bersama-sama merenungkan sabda kebenaran-Mu, dan biarlah firman-Mu yang kami dengarkan kami sungguh-sungguh nyatakan, aplikasikan dalam kehidupan kami. Bagaimana kehidupan ini terus kami jalani dengan merenungkan apa arti, apa maknanya bagi kami setiap peristiwa-peristiwa yang kami alami. Baiklah kami melihat bahwa semua itu adalah proses di mana Tuhan mau membentuk kami, menyatakan kebaikannya bagi kami dan semua orang lewat setiap kondisi kehidupan yang kami alami.
Dan kami pun percaya dan mengimani bahwa di balik semua itu Tuhan memampukan kami, Tuhan berkuasa atas kami, dan Tuhan mengasihi kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dalam berbagai kondisi yang mereka alami saat ini. Tuhan yang menilik mereka, Tuhan yang melawat mereka di setiap pergumulan mereka, Tuhan yang menguatkan, menopang mereka. Dan di tengah-tengah sukacita pun Tuhan kiranya akan terus memotivasi mereka untuk terus menghayati kehidupan ini dan mensyukurinya bahwa Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan mereka semua. Inilah doa kami Tuhan, dan seluruh rencana kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita melakukan kidung pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara, semoga kita tetap mau dibentuk oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi alat Tuhan bagi semua orang. Salam sehat.